Semoga teman-teman sehat selalu ya, dan dimudahkan dalam mencari rezeki, dijauhkan dari segala penyakit ya, apalagi di musim pandemi seperti ini. Jaga jarak, patuhi protokol kesehatan ya teman-teman ya. Nah, jumpa lagi dengan saya di channel kesayangan kita ini, channel yang selalu membagikan tutorial-tutorial pola-pola baju-baju sederhana, pola-pola cara instan dengan membuat pola-pola dengan cara yang mudah, dengan cara-cara yang instan. Nah, di video kali ini saya tidak akan membagikan tutorial pola, saya tidak akan membuat pola. Namun di video kali ini saya akan berbagi sedikit pengalaman saya dulu saat belajar menjahit ya teman-teman ya. Sebelumnya saya mohon maaf karena udah hampir 2 minggu ini saya tidak membuat tutorial, dikarenakan saya habis mudik atau pulang kampung teman-teman, ingin pulang ke kampung halaman, nengok anak. Kebetulan anak sama istri ada di kampung, jadi kangen pengen pulang kampung. Kebetulan saya kemarin di kampung cuma 6 hari, tapi kayaknya saya tidak mengunggah video atau tidak membuat tutorial kira-kira sekitar hampir 2 mingguan ya, nggak ada video baru dari saya. Saya mohon maaf untuk teman-teman yang sudah mungkin menunggu video terbaru dari saya, dan ini video pertama saya setelah saya pulang kampung. Nah, video kali ini saya akan bagikan sedikit cerita, sedikit pengalaman saya dalam belajar menjahit ya teman-teman. Saya sering membaca postingan teman-teman di Facebook ya, banyak teman-teman yang mengungkapkan keluh kesahnya, katanya susah belajar menjahit, susah belajar membuat pola. Nah, di sini saya akan bagikan sedikit pengalaman saya dalam belajar menjahit dulu pada tahun berapa, tahun 2008 akhir kalau nggak salah saya belajar menjahit, yaitu saya diajak teman saya pergi merantau ke Jakarta, tepatnya di Jakarta Pusat. Saya di situ belajar menjahitnya. Dulu saya di situ kebetulan sebelum saya belajar menjahit, saya belajar di situ kerja sebagai tukang gosok, yaitu tukang gosok uap teman-teman. Alatnya seperti ini. Nah, di situ kerjaan saya gosok uap. Kalau gosok belum ada, saya ngobras, saya belajar ngobras mesin ngobras seperti ini teman-teman, belajar ngobras, belajar ngelobang, belajar masang kancing pakai mesin gede. Itu dulu saya di situ belajar, itu ya serabutan lah namanya, bantu-bantu di situ. Di situ saya belajar jahit itu di waktunya paling kalau siang, kebetulan teman-teman tukang jahit kalau siang kan dulu istirahat, itu pada ke warung lah. Saya gunakan waktu istirahat tukang jahit, saya gunakan buat saya karena mesin kosong. Nah, itu di situ saya belajar jahitnya pada waktu zuhur, maghrib, itu waktu-waktu teman-teman pada istirahat saya belajar jahit di situ. Nah, belajar jahit dulu saya sampai 1 tahun di situ saya kerja jadi tukang gosok, ngobras gitu. Saya setahun di situ. Nah, selama setahun di situ saya setiap waktunya istirahat saya belajar jahit rutin, dan sebelum setahun pun saya udah bisa. Tapi di situ emang peraturan bos di situ, tukang finishing itu kan sebutannya finishing ya, selain tukang jahit, tukang bersih-bersih, tukang gosok, tukang lipat itu kan namanya finishing. Tukang finishing bisa jahit asal udah kerja selama 1 tahun di situ, dan tahun kedepannya di situ bisa jahit kalau dia mau, kayak gitu teman-teman. Nah, di situ selama sebelum saya menjahit, selama saya ngobras, gosok itu dulu gaji saya pada waktu itu tahun 2008 akhir kalau nggak salah, itu gaji saya paling seminggu 90.000 teman-teman. Pada waktu itu 90.000. Mungkin kalau tahun 2021 seperti sekarang ini ya, 90.000 buat makan seminggu itu mungkin nggak kebayang ya teman-teman ya. Tapi pada waktu itu saya alhamdulillah cukup juga buat makan seminggu. Saya 90.000 itu makan di warung paling habisnya 38.000 seminggu, 40.000 kalau lagi boros, mungkin lagi kadang pengen makan enak sama telur itu udah enak teman-teman, itu kadang habisnya sampai 45.000 1 minggu. Itu kasbon kan di
orang konveksi kan biasanya makan kan ngutang ya, nulis ya, bayarnya seminggu sekali, yaitu setiap Sabtu sore gajian, yaitu baru buat bayar warung kayak gitu. Nah, setelah sekian lama atau setelah setahun saya kerja di situ, akhirnya tahun depannya saya habis lebaran tuh, tepatnya bulan Syawal di tahun 2009 kalau nggak salah, saya disuruh jahit sama bos. Katanya saya suruh, karena saya udah bisa jahit sendiri, saya disuruh ngambil kerjaan dan untuk dikerjakan sendiri ya. Pada waktu itu saya kebetulan jahit bahan saten, teman-teman. Bahan saten itu kan licinnya luar biasa ya, apalagi untuk pemula seperti saya. Bagian leher itu kan kebetulan waktu itu leher baju ABG leher V itu saya aja sampai nyerah jahit sehari, terus hari kemudiannya keesokan harinya saya nyerah ke bos saya, bos gimana saya nggak mau jahit, saya mau gosok aja. Malah diketawain sama bos saya, katanya ngapain belajar udah setahun tapi giliran suruh jahit nggak mau, sedangkan orang-orang aja pengen jadi tukang jahit, kok kamu yang udah bisa jahit nggak mau jahit gitu. Karena saya merasa susah, saya nyerah. Tapi saya pikir lagi, oh iya ya, ini kesempatan saya untuk jahit, karena menurut saya gaji tukang jahit dibanding gaji saya itu lebih gedean tukang jahit, teman-teman. Pada waktu itu tukang jahit udah nyampe 600.000 seminggu, saya malahan seminggu 90.000 ya teman-teman, itu dari pagi sampai malam kerjanya teman-teman. Nah, setelah saya jahit waktu itu, minggu pertama saya gajian 150.000 teman-teman, jahit satu minggu 150.000. Dan di situ umumnya kalau tukang gosok atau finishing itu baru bisa jahit, umumnya di situ tradisi-tradisi di konveksi itu yang udah berjalan ya, kalau udah bisa jahit kita syukuran ya, kalau bahasa itu telaktir teman-teman yang ngajarin kita jahit. Nah kebetulan waktu itu teman saya yang ngajarin saya jahit itu namanya Mukmin, orang Cilacap ya, siapa tahu dia nonton. Halo bro Mukmin, apa kabar? Terima kasih atas ilmunya, saya alhamdulillah sampai sekarang ilmunya bermanfaat, saya bisa jahit sampai sekarang ya. Terima kasih mas bro. Nah itu Mukmin teman saya orang Cilacap, dia yang ngajarin saya jahit. Dan pada waktu itu setelah saya bisa jahit, gaji seminggu 150.000 saya buat nraktir teman-teman, spesial buat Mukmin teman saya itu. Saya umumnya di situ kalau yang ngajarin tuh ditraktir makan tongseng ya. Waktu itu tongseng itu kalau nggak salah 15.000 satu porsi, udah sama nasi, udah sama teh manisnya. Waktu itu menurut saya mahal lah teman-teman, karena saya setiap harinya cuma makan nasi megono yang harganya cuma berapa waktu itu, cuma 4.000 5.000 ya, sama tempe cuma 5.000 4.000 kayak gitu. Untuk naktir tongseng yang harganya 15.000 menurut saya itu lumayan mahal ya pada waktu itu ya. Nah setelah itu, sedangkan teman-teman yang di konveksi itu minta traktiran juga teman-teman. Apa itu lucunya itu, saya ini gimana nih duit segini dibagi-bagi sekian banyak orang untuk beli ini itu mintanya. Nah teman-teman di konveksi yang lain saya beliin bakso keliling tuh yang harganya satu porsinya berapa, 8.000 teman-teman, belum ekstra jos apa itu kan minumnya harus dingin katanya. Jadi orang namanya umumnya udah begitu. Di situ saya juga karena saya senang, saya merasa terima kasih, saya anggap aja ini syukuran saya bisa jahit kayak gitu. Nah panjang cerita, akhirnya gaji 150.000 itu habis buat nraktir teman-teman sama buat saya, kebutuhan saya seminggu ya, habis gitu. Nah untuk minggu kedepannya saya ada kenaikan gaji saya itu 170 gitu teman-teman, 170, dan ke depan lagi ada kenaikan sedikit demi sedikit karena itu proses ya. Ya buat teman-teman yang belum bisa jahit, yang sedang belajar jahit, semangat bro, semangat kawan, karena usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Dan keuntungannya jadi tukang jahit itu ya, kalau kayak musim lebaran tuh kita beli baju, beli celana gitu ya, kegedean apa kepanjangan kita kan bisa enak
bisa motong sendiri, bisa mermak sendiri tanpa harus ngeluarin duit, tanpa harus nyuruh orang atau nyuruh tukang permak kayak gitu ya. Enak teman-teman. Apalagi saya sekarang udah berkeluarga, saya kadang istri aja kalau lebaran bukannya pelit atau perhitungan atau gimana ya, istri aja kalau lebaran nggak saya beliin, cuman saya beli kain, beli bahan, saya bikin sendiri teman-teman. Karena model tinggal nyari di media sosial, modelnya seperti ini kita tinggal bikin polanya, kita ukur istri kita. Karena apa, kalau beli di pasaran kayak gitu biasanya selain modelnya sama kayak orang lain juga make, terus kadang istri saya itu seringnya beli baju kependekan teman-teman, atau ketinggian teman-teman, kurang panjang. Itu karena baju 100 panjang 140 itu di istri saya itu cuma semata kaki gitu teman-teman, jadi tidak sesuai dengan keinginan kayak gitu. Jadi enak kalau bikin sendiri kan, bisa panjangnya sekian, modelnya kayak apa, tinggal ngikutin, nyari aja gambar-gambar di media sosial itu kan banyak ya. Itulah keuntungannya jadi tukang jahit teman-teman. Kita bisa pengen pakai baju apa, kita tinggal bikin, tinggal karang-karang sendiri sesuai dengan keinginan kita. Itulah keuntungannya teman-teman. Nah, apalagi tukang jahit seperti sekarang di konveksi ya, itu gajinya nggak kalah sama pegawai-pegawai yang pada gaji UMR, itu nggak kalah. Apalagi sekarang di konveksi kan harga jahit juga paling nggak 20.000 untuk jahit gamis, itu paling nggak 10 juga sehari semalam, 10 kelar, bahkan kadang 15 juga kelar sehari semalam. Kali 20.000 kan udah ketahuan ya. Kalau 10 aja udah ketahuan, 10 kali 2 berapa? Udah 200, 300-an lah ya. Kayak gitu teman-teman. Nggak kalah kalau gaji sebulannya tukang jahit sama gaji UMR. Beranilah bersaing kayak gitu teman-teman. Jadi menurut saya tukang jahit ya nggak kasar-kasar amat lah, nggak jelek-jelek banget lah. Orang saya aja alhamdulillah, saya aja bersyukur bisa jahit kayak gitu teman-teman. Sampai sekarang ini, sampai alhamdulillah sekarang punya anak, punya istri, bisa tercukupi dengan bekerja sebagai tukang jahit. Nah, menurut saya nyari pekerjaan sebagai tukang jahit itu, mencari lowongan kerjanya itu paling gampang teman-teman. Apalagi di musim yang serba canggih seperti ini ya, era digital ya. Tinggal loker jahit itu paling gampang. Nyari kerjaan jadi tukang jahit itu paling gampang teman-teman. Tinggal buka grup Facebook. Di Facebook kan banyak grup, itu komunitas tukang jahit, loker tukang jahit, loker tukang potong dan tukang jahit. Contohnya seperti grup yang ini, loker konveksi ini, kebetulan ini adminnya saya sendiri teman-teman. Kalau teman-teman pengen nyari kerjaan sebagai tukang jahit atau mau berbagi loker, ada di sini ya grupnya. Ini yang gambarnya seperti ini, judulnya seperti ini ya. Nah, ini juga, ini kebetulan adminnya saya juga ya teman-teman. Iseng-iseng, semoga bermanfaat bagi teman-teman di luar sana yang lagi mencari pekerjaan, atau semoga bisa nemu. Semoga grup-grup ini bisa bermanfaat ya. Dengan membuat grup-grup seperti ini, semoga bermanfaat jadi media untuk mencari pekerjaan. Nah, itu tadi sedikit berbagi pengalaman saya belajar menjahit. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua. Cukup sekian. Pilihlah salah satu video ini untuk melanjutkan ke video selanjutnya ya teman-teman. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum.